lagi bersama kita di channel United Millennial. Yoi. Untuk mengisi konten di jeda internasional kali ini, kita pengen bikin konten nih bertema tentang oleh stay sama oleh out. Yuk, betul sekali. Kenapa kita ada ide kayak gini? Karena pas kemarin kita kalah lawan Leicester City kan, 3-1 tuh. 3-1 ya kan? Iya. 3-1 di FA Cup. Itu di Twitter tuh rame tuh beberapa akun yang ngebahas tentang ada akun yang setuju tentang oleh stay, ada akun yang oleh out, dan semua argumennya itu masuk akal Pet. Jadi gue tertarik nih, sebagai kan gue ibaratnya bisa dibilang alumni oleh out tahun lalu. Gue baru lulus tahun lalu dari pendidikan oleh out. Dari Bani oleh out. Dari Bani oleh out, gue baru lulus tahun lalu. Bisa dibilang sekarang gue udah alumni yang ingin mencoba untuk mulai percaya sama Ole nih sekarang. Betul. Enggak di Twitter doang sih, di OA grup lain juga banyak banget di komenan yang oleh out, yang oleh stay, ini, yang itulah. Ya banyak. Mungkin dari gue langsung kali ya ceritanya ya. Iya. Gue pengen sedikit cerita kenapa gue dulu pernah jadi bisa dibilang Bani oleh out. Itu pertama kali oleh masuk itu kan 2018 ya kan? Ya, menggantikan Mourinho. Papa Mo. Dan di situ pun gue setuju oleh masuk untuk sebagai caretaker, bisa dibilang. Iya. Caretaker ya, karena kita tahu kan pas zaman Mo itu kan 2017-2018 kondisi tim kan lagi kacau balau kan? Kacau balau. Enggak dong, 18-19 deh kayaknya. Ya, pokoknya 2018 lah. Iya, 2018 akhir lah. 2018 akhir. Pertengahan 18. Itu kan kondisi MU itu ruang gantinya lagi panas. Dressing room yang panas. Pogba yang sama Mourinho begitu. Iya. Terus ya pokoknya Lukakunya juga underperform. Iya. Ya itu bisa dibilang kondisi ruang ganti MU itu lagi kacau lah, ibarat lagi panas. Dan gue setuju kenapa oleh pada saat itu untuk dijadikan caretaker karena kita tahu bisa dibilang MU ini oleh ini punya DNA United sebagai legenda MU yang tahu, dan dia juga pernah ngelatih tim reserve-nya MU. Iya. Secara nggak langsung dia juga pernah ngelatih Pogba ya kan pada saat di tim reserve-nya MU. Dan mungkin oleh itu bisa dibilang jadi malaikat dadakan pada saat itu menurut gua. Iya. Bisa untuk mengubah kondisi yang pertama sih yang harus diituin untuk mengubah kondisi ruang ganti sih untuk lebih cair, suasananya lebih happy. Dan pada saat itu berjalan sesuai rencana tuh, yang kita bisa menang 11 kali beruntun ya kan. Lawan Cardiff kita ngebantai 5-1, yang Pogba juga mulai kembali gacor lagi. Nah di situ gue mikir kayak, dan di situ gue mikir Ole ini juga masih belum pas lah untuk bisa dibilang menjadi manajer kelas. Bebannya tuh sangat berat banget buat Ole terutama. Nah, di situ gue mikir belum punya pengalaman lebih. Dan di situ gue inget banget statementnya dari Coach Justin di Just Talk yang gue tonton. Kenapa MU bisa menang beruntun ini? Itu tuh bukan, ya mungkin ada faktor Olenya. Faktor Ole itu untuk mengubah kondisi psikisnya, kondisi ruang ganti dari MU-nya itu. Dan para pemain juga setelah Ole jadi caretaker waktu itu, kita lihat permainan MU benar-benar berubah ya. Pemain pemain mainnya semangat banget gitu loh. Nah, di situ bermain untuk pelatih gitu loh. Coach Justin bilang, Pet. Dan itu pun relate sama gua. Pada saat itu kan Coach Justin bilang, kenapa MU bisa kayak gini? Karena emang semua pemain ketika ganti pelatih itu bakal menunjukkan semangat yang lebih, bakal pengen saling nunjukin nih gue pantas loh nih buat jadi tim inti gitu. Iya, betul. Dan itu pun relate ke gua karena gua pun pernah ngerasain ketika gua masih sekolah, ketika gua ikut bola atau gua ikut futsal gitu. Ketika pergantian pelatih itu pun gue juga ada rasa semangat pengen gue jadi tim inti gitu loh. Iya. Nah, gue juga. Dan kita tahu lah pada saat itu kan setelah terakhir itu kalau nggak salah sebelum coret-coret kan kita menang lawan PSG 3-1. Taruh. Kalau misalkan gue mau motong nih, kayak pengalaman gue pribadi gitu kan, kayak dulu nih. Gue dulu di SMA sama yang tadi barusan Abi bilang.
kalau ada pelatih baru pasti lu pengen nunjukin kualitas permainan lu gitu kan. Jadi lebih semangat lagi iya lah. lebih semangat lagi. Sama kayak gue dulu juga punya di SMA ya, gue punya pelatih yang benar-benar itu semua pemain gitu loh, semua pemain kan gue dulu futsal kan, semua pemain itu benar-benar udah nggak pengen banget dilatih sama itu pelatih loh, sampai pelatih itu dikudeta sendiri sama pemainnya. Jadi gue itu satu tim tuh sepakat untuk nggak mau latihan gitu. Gue nggak mau latihan, gue latihan malas-malesan segala macam, datang telat segala macam, dan ya itu akhirnya pelatihnya kita dikudeta sama pemainnya, dan gue bilang sama ke guru yang guru pembimbing yang mengkoordinasi futsal di sekolah gue gitu kan. Dan akhirnya gue ganti pelatih dengan pelatih yang gue mau, yang tim kita mau, dan akhirnya ya udah latihan lagi, nunjukin kualitasnya lagi, dan itu ya memang relate banget sih di kehidupan gue juga. Ya pasti semua pemain bola akan seperti itu gitu loh. Nah terus gue lanjut lagi dari cerita gue. Pada saat itu kan setelah kita menang lawan 3-1 lawan PSG itu mulai hancur-hancurnya tuh mainnya tuh. Iya. Main nggak jelas, kalah, seri, menang. Ya menangnya pun masih bisa dihitung. Nah terus hujan ya? Gerimis masih gerimis. Ya? Gerimis. Aduh gerimis lagi. Nggak apa-apa. Tetap kita lanjut. Lanjut. Nah terus pada saat itu kan kok Griezmann makin deras ini ya? Makin deras loh ini gitu. Makin deras ya? Nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Masih bisa, lanjut. Kalau udah hujan badai, demi kalian kita melanjutkan gerimis-gerimisan. Ntar kameranya bisa, masih bisa. Ini ke bawah angin nih hujannya nih. Gue udah prediksi banget nih. Tadi gue udah telepon BMKG sebelumnya, ya kan? Ini kalau hujan di daerah sini cuma lewat doang biasanya. Gue udah telepon BMKG tadi. Ya pada saat itu MU tuh mulai hancur-hancurnya dan kalahnya pun sama tim-tim yang kualitasnya di bawah MU. Iya, betul banget. Gua sebagai orang awam, sebagai amatiran, gua menganggap itu kalau misalkan kualitas lu di atas tim yang di bawah lu dan lu kalah, itu lu kalah strategi. Betul. Nah di situ gue mikir bisa kalah strategi, bisa kalah semangat, apalagi nggak kalah semangat nggak mungkin, soalnya kan gini loh. Lu abis comeback lo apa PSG. Ya, gue ngerti. Tapi kayak gini, kayak lu tau lah United, nggak dulu aja, sekarang juga kalau misalnya lu abis kayak kemarin kita bisa menang derby gitu kan, lawan tim yang papan tengah ke bawah lah. Kayak ibaratnya pemain United ini kan punya kualitas, kualitasnya di atas tim mereka kan gitu. Kayak apa ya, gue nggak tahu ya, pemain itu menganggap remeh tim lawan atau bagaimana, sehingga permainannya tuh nggak sebagus kayak kalau kita lagi lawan pemain yang top gitu, tim yang di atasnya United gitu loh. Mungkin bisa jadi antara dia meremehkan atau memang kalah strategi dari pelatih, atau enggak dari tim lawan kita itu sendiri tuh pasti punya motivasi lebih. Oh, gue akan lawan United gitu kan, gue pengen main bagus. Siapa tahu gue bisa kalau pelatihnya misalkan pelatih MU itu suka sama permainan gue diincar, nanti gue bisa ke United atau segala macam. Itu pasti ada motivasi tersendiri sih dari tim itu tersebut gitu loh kalau lawan United. Dan pada saat itu kan 2018 itu kan gue inget banget temen gue tuh bilang, nanya ke gue, "Bi, lu juga kalau oleh dijadiin pelatih tetap permanen?" Gue bilang enggak. Soalnya kenapa? Pada saat itu tuh gue tuh mikirnya kalau ruang ganti MU udah baik-baik aja, gue percaya proses. Tapi proses dengan pelatih yang bisa dibilang punya pengalaman. Bukan punya pengalaman, Pet. Punya prestasi. Bukan punya prestasi. Kan sekarang kan sepak bola modern ya. Kita memainkan sepak bola atraktif gini. Iya. Nah, pada situ kan Ole kan cuma 11 pertandingan pada saat itu pas lawan PSG udah hancuran mainnya tuh kan. Nah, pada saat itu gue berharap banget buat jadi pelatih permainan MU itu Pochettino, sama gue udah ngelihat Nagelsmann itu mainnya pas dia masih ngelatih Hoffenheim. Itu gue bilang walaupun gue beberapa pertandingan doang gue tonton ya, itu mainnya bagus kok, oke. Gue juga udah mulai tertarik nih sama cara mainnya Nagelsmann di Hoffenheim pada saat itu. Nah, gue berharap dua pelatih itu kan. Nah, terus setelah kita melawan PSG yang Rio Ferdinand bilang, "Ini Ole tuh harus dikasih kontrak permanen gini-gini." Iya. Gue bilang, "What the?" Kayak sabar lah, tunggu sampai akhir musim, gue gituin. Dalam pribadi gue, sabar lah nih sampai dulu akhir musim dulu. Gimana prestasinya MU, gimana Ole bawa kemajuan di MU.
Nah terus akhirnya udah dikasih lah kontrak permanen. Di situ gue kayak agak kesel lah dikit lah. Iya. Kenapa nggak ditunggu sampai akhir musim gitu loh. Nah di situ dikasih kontrak permanen, hancur tuh mainnya kan, hancur. Yang lawan Cardiff di kandang kalah gitu-gitu. Iya. Udah tuh, udah mulai gitu masuklah ke season selanjutnya yang kita beli Maguire, AWB sama Daniel James. Iya. Gue juga di situ kan gue mulai ngambil dikit-dikit lah kontennya dari Poros Halang, dari Bang Fuad, dari Bang Patrick yang bilang sabar loh, nih oleh orang yang tepat untuk melatih MU gini. Kita tunggu aja pembelian gini nih. Gue kayak coba, oke lah, gue coba nerima hasil, oke lumayan lawan Chelsea 4-0. Tapi kok setelahnya kok makin sama aja gitu, padahal ini oleh tuh udah beli apa kayak Maguire. Targetnya dia Maguire, terus AWB, terus Daniel James. Dan di situ gue kayak aduh kok makin kesini kok makin deres. Makin deres. Ya. Enggak, ini balik lagi dengan keyakinan gue, hujannya ke bawah angin sih ini. Kok makin deres ya? Makin deres ya. Ini karena atasnya ini ada atapnya tapi enggak terlalu full ya. Lanjut. Nah, udah di situ gue kayak ya udah. Apa kita udahin aja dulu kali. Makin deres tapi lo ini. Makin deres kalau udah deres bingung kita. Gimana? Kita cut dulu deh. Ya. Iya. Sorry banget deh. Kita lanjut nanti. Cuacanya tidak mendukung ya. Dadah. 8:01 PM. Ya, balik lagi. Ini udah nggak hujan, masih gerimis sedikit sih. Tapi ya demi kalian kita lanjutkan konten kita tadi. Habis minum tadi nungguin hujan. Gak apa itu cuma bagian dari karunia Tuhan. Betul. Gak apa. Kita harus mensyukuri nikmat Tuhan memberikan hujan. Ay sedap. Kok jadi ngomongin agama nih? Waduh. Oke, balik lagi kita ngomongin udah musim hujan. Iya sih, Iya. Udah musim pertamanya Ole nih full tim nih. Maksudnya udah musim full season. Ya beli lawan Chelsea tadi kan, terus kok lawan makin kesininya kok makin sama aja gitu mainnya. Terus yang gua kayak makin gencer banget oleh outnya itu Pochettino tuh makin gila di musim itu sama Tottenham. Betul. Dengan dia nggak beli siapa-siapa, dengan dia nggak dikasih beli pemain sama manajemennya, sama Daniel Levy, dia bisa sampai tembus final Liga Champions. Nah di situ sih yang kayak gue salutin banget. Makin ibaratnya sebagai orang yang sebagai penonton layar kaca aja gue cuman wah gila nih Pochettino gitu loh. Gimana dia bisa ngebawa MU gitu loh. Nah, masuklah Bruno Fernandes. Di situ udah agak mendingan lah penampilannya kan dengan MU terkalahkan. Betul, dengan datangnya Bruno yang kita tahu kemarin. Nah di situ gue mulai kayak oke deh, gue coba nih kasih ibaratnya kepercayaan lah. Iya gue mulai agak percaya sedikit lah sama apa yang dikasih Ole. Nah mulai masuk ke season keduanya Ole ini dengan dia beli beli siapa sih? Alex Telles, Van de Beek sama Bruno kan. Bruno ya sebelumnya. Iya. Facundo Pellistri sama Amad Diallo. Di situ gue mulai kayak oke lah. Gue coba mulai menetralisir, mulai ngurangin Ole out gue untuk lebih kayak ngasih kepercayaan lebih ke Ole, untuk lebih sabar, bisa dibilang lebih sabar buat proses nonton MU yang sekarang, walaupun masih dibilang inkonsisten juga ya, tapi ya coba deh musim ketiga kita kan, walaupun musim kedua ini sebenarnya trofi perlu, tapi kan kalau kata Ole kan trofi itu bisa dibilang kayak egoisannya seorang pelatih, yang penting prosesnya. Oke deh, gue mulai lebih kayak legowo aja apa yang diomongin Ole, apa yang dicoba diracik sama Ole. Itu sih kayak dari gue sekarang tuh mulai kayak pengen lepas lah dari Bani Ole out itu sendiri. Mulai kayak pengen ngasih kepercayaan lebih nih ke Ole gimana. Apalagi dengan kemarin gue habis bisa dibilang gue hampir 70% gue ngambil tweet dari Bang Patrick ya di Twitter. Mulai kayak bisa nih kayaknya nih MU 2 musim lagi atau ibaratnya semusim lagi lah bisa nyaingin dominasi Liverpool City ini gitu. Dari lu pernah nggak Pet jadi Bani Ole out?
Kalau gue ya dulu pas zaman terakhir masanya mau di United gitu kan, gue lihat permainan, aduh ini kacau banget permainan United gitu kan, nggak ada kreasi yang signifikan. Terus juga kalau misalkan kita udah golin kita bakalan parkir bis kayak yang seperti biasanya kan. Menurut gue ini permainan juga udah nggak jelas gitu loh, pemain juga udah nggak mau, udah ngamut bermain, udah nggak untuk pelatih dan tim lagi. Egoisme pemain pada tinggi semua, dressing room juga kacau kan. Dengan akhirnya Mourinho out, kok basah ya, kok rembes ini, aduh, maju dikit kita. Nah akhirnya kan oleh ditunjuk sebagai caretaker United. Caretaker. Your pronounce please. Nggak bisa bahasa Inggris. Paham naik. Masih Thailand dong. Udah kan. Dan United menang 11 kali beruntun ya gitu ya, musim itu. Rekor juga kan itu. Rekor juga sebagai pelatih asal dari Scotland. Norwegia. Norwegia oleh itu Norwegia. Dan musim selanjutnya oleh beli Maguire, beli AWB, Daniel James, si pelari kencang. Ya, gue sih sebenarnya selalu mendukung ya pelatih yang ada di United yang kita punya sekarang gitu loh. Dari zaman oh gue kalau Moyes sih memang nggak percaya banget sih gitu ya sama Moyes ya, walaupun si Moyes itu ditunjuk langsung sama si Alex. Dari zaman LVG, gue tuh sangat menyayangkan kenapa LVG dibuang setelah dia mendapatkan FA Cup musim sebelumnya itu kan. Setelah itu Moyes mendapatkan FA Cup sama Europa League. Sebenarnya gue selalu mendukung setiap Moyes nggak FA Cup. Carabao Cup. Enggak, Moyes itu cuma dapat Community Shield. Kayaknya Carabao Cup juga. Enggak. Cuma Europa League ya? Dia kan cuma berapa bulan doang di MU, habis itu kan diganti sama Giggs. Enggak sampai selesai. Dia cuma di Community Shield doang lawan Mourinho, kunyuk. Oh, Mourinho itu belum Carabao Cup dulu. FA Cup sama Europa League. Europa League, Carabao, tapi gue lupa namanya dulu apa, bukan Carabao, sama Community Shield. Ya itulah pokoknya kayaknya antara Carabao itu sama FA atau enggak FA gitu, gue lupa. Nah, setelah musim selanjutnya dia United mainnya ancur-ancuran kan. Dan di situ menurut gue kayak wah ini udah enggak bagus gitu, dressing room juga udah parah. Nah, datang Oleh di musim selanjutnya setelah jadi caretaker itu. Menurut gua permainan United ya Oleh kan baru nge-build timnya dia nih. Di tim itu juga masih kayak ada Ashley Young, masih ada Valencia, masih ada Lukaku dan Luka kami. Sampah banget, kenapa dilanjutin lagunya, Opet. Terus juga Pogba yang masih terbawa suasana dari pelatih sebelumnya, dari mainnya masih begitu. Juga pemain-pemain United yang pemain-pemain lama lah, masih ada siapa? Schneiderlin ya? Schneiderlin udah dibuang ya? Masih ada Ander Herrera. Dan ya Oleh ini mau membuang pemain-pemain toksik gitu loh, pemain-pemain toksik yang ada di MU yang pemain toksik berarti yang sering ngomong kotor. Maksudnya pemain-pemain dalam arti bukan toksik ngomong kotor gitu loh. Membawa perubahan suasana buruk di United, yang kayak Alexis Sanchez gitu kan dibuang. Pianis kita. Hah? Pianis kita dong. Kok pianis? Kan dia kan awalnya main piano. Pianis. Announcement-nya kan main piano dia. Teng. Gua nyesel kenapa di barter sama Mkhitaryan. Enggak, pas itu kan juga Mkhitaryan kan lagi nurun juga, Pet. Iya, tapi semua pemain kan punya masa, balik lagi kan. Punya masa berat. Oh. Sorry. Jokes bapak-bapak. Sorry. Nah, udah tuh kan pemain-pemain yang membawa suasana buruk di United lah, dibuang-buangin sama Ole. Dan musim pertamanya kalau misalkan memang naik turun, menurut gue sih kalau gue ya balik lagi ke gue wajar sih. Lu tahu sendiri United juga bukan tim yang memang tim berkelas gitu, tim berkelas, tapi ya lu harus lihat skuadnya juga gitu loh. Dan apalagi musim sebelumnya juga pemain-pemainnya kayak gitu semua kan, dibuang-buangin satu-satu sama Ole gitu kan, kayak Smalling juga dibuang-buangin. Dan ya dia butuh proses
prosesnya pun juga nggak setahun 2 tahun bro, itu harus lama gitu loh ya kan, untuk nge-build tim apa yang dia mau gitu. Ya kan, kayak datengin pemain-pemain, astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafkan hambamu ini ya Allah yang telah berbuat dosa ya Allah. Amin. Ya Allah, Amin. Allahumma dini fima hadain, Amin. maafini fima afain. Amin. Itu doa kunut. Kan belum subuh Lu ya. amin-aminin aja ya. Salah. Amin. Oh, bah. Nah, lanjut lagi. Ya. Nggak butuh kayak setahun, cuma 2 tahun gitu loh. Dengan datangin pemain-pemain muda. Berkaca dari Liverpool juga kan, di Iya. tangan Jurgen Klopp gitu kan. Iya, di tangan Jurgen Klopp 4 tahun. 4 tahun loh. Dan fans mereka juga nggak yang dikit-dikit kalau lu kalah oleh out ya Klopp out atau Klopp apalah ini gitu kan. Dan gue tuh apa ya, gue setuju gitu loh sama statementnya Bang Fuad. Si Solskjaer ini kan memang pertama legend United, dia punya DNA United dan dia tahu marwah klub ini gitu loh, dari tangannya Sir Alex Ferguson ya kan. Dan dia membeli pemain-pemain muda, terus mengeksplor pemain-pemain akademi, terus naikin pemain-pemain akademi ya kan. Seperti kita tahu Greenwood, McTom, Sortire, dan banyak pemain lainnya, Tuan ZB, terus ada Teden Mengi. Dan United ini ya gue lihat di tangan oleh ini gitu loh, udah mulai balik lagi nih ke model-model zamannya Sir Alex Ferguson gitu, mengorbitkan pemain-pemain mudanya dia. Ya itu loh DNA United. DNA United yang sesungguhnya gitu loh, bukan kayak membeli pemain yang besar. Itu juga perlu, Pet. Ya, entar dulu, kan Okay. gua belum. I'm sorry. Belum. Kayak membeli pemain-pemain yang kelas dunia. Sebenarnya itu memang perlu. Sir Alex juga pernah membeli pemain-pemain kelas dunia. Cantona. Iya. Saat itu. Contohnya itu kan. Tetapi balik lagi, kita mulai zaman Solskjaer ini mengorbitkan pemain-pemain muda yang dimana itu DNA United sesungguhnya gitu loh. Dan menurut gua di musim pertamanya dia, setelahnya di karakter itu, setelah dipermanenkan dia menjadi manajer tetap, ya memang masih ada struggle ya, sampai sekarang juga masih struggle sih, tapi ya inkonsisten. Nah tapi ya itu masih tahun pertamanya dia lah, dan bisa membangkitkan United lagi ke zona Liga Champions gitu loh. Nah, Peringkat 3. nyaman bukan? Hah? Zona nyaman bukan? Di Tit. Jangan copyright. Udah kan? Terus membalikan United ke zona Liga Champions lagi gitu kan. Walaupun ketar-ketir ya. Dia walaupun ketar-ketir. Dan akhirnya di bursa musim dingin membeli seorang El Magnifico Bruno Fernandes. Ya kan? Sebagai kita tahu memang targetnya Ole gitu loh. Gini loh, kayak balik lagi kayak waktu itu pernah gua ngomong, Ole ini punya target pemain 1, 2, 3 gitu, plan A, plan B, plan C gitu. Kalau misalkan dia bisa dapetin plan A sesuai dia apa yang dia mau, pasti dia bisa mengeksploitasi pemain itu sebagaimana yang dia mau gitu loh, sebagaimana taktiknya dia, karena dia mengincar itu pemain. Dan kita tahu United beli Bruno dan Bruno sangat efektif bagi United gitu ya. Dan kalau gue bisa tambahin ya, pada saat itu kenapa kita bisa beli Bruno? Karena pada saat itu Few moments later. dan pada saat itu kan Pogba lagi cedera lama kan, kita tahu juga kan. Nah di situ kita nggak punya playmaker nih yang bisa nge-build serangan. Betul. Nih. Nah pada situ kan Bruno juga emang bisa dibilang pengen pindah juga kan dari Sporting Lisbon, pengen nyari tantangan baru, dan alhamdulillahnya kita bisa dapat Bruno. Dan yang dia itu hampir bergabung sama Spurs di musim panas sebelumnya. Iya. Nah untung aja. Nah baik lagi sih, tadi lanjutin. Iya, kayak pemain-pemain targetnya Ole gitu loh. Jadi kayak Bruno bisa menjadi dia efektif gitu loh, pemain-pemain yang dia mau gitu. Dan ya udah, gue tuh ya wow, berarti pembelian dia bagus nih gitu loh, bisa membuat United bermain kayak gini-gini. Walaupun bisa dibilang United Bruno minded ya, bisa dibilang kayak gitu. Bruno Rashford minded. Iya, dan Bruno tanpa Rashford juga nggak berarti apa-apa. Betul. Walaupun Rashford inkonsisten ya penampilannya.
Tapi tetap aja kalau ada Bruno, Rashford, Luxau tuh kayak udah paket lengkap banget Paket sih lengkap, buat paket buat lengkap. kita ngeraih kemenangan. Haha. Bisa dibilang itu full timnya kita banget tuh kalau ada 3 itu Iya. main. Dan gue tuh orangnya percaya akan proses gitu loh, percaya akan proses walaupun memang butuh 3 tahun atau 4 tahun, ya gue bakalan keep support pelatih yang ada sekarang bagi United gitu loh. Dan kita tahu juga squad kita juga bukan squad mewah cuy, squad kita juga Berkualitas tapi berkualitas tapi mewah. nggak mewah, nggak semewah City. tetangga sebelah kita gitu loh, nggak semewah PSG, nggak semewah Barcelona bisa Enggak, dibilang. Barcelona juga sekarang biasa aja sih. Biasa aja ya? Biasa aja. Enggak, maksudnya bukannya gua, tapi menurut gua Barcelona tuh sekarang skuadnya enggak se-overpower sebelumnya. Beberapa musim selanjutnya iyalah bisa dibilang. Dan gue tuh percaya proses gitu loh. Mau dia, ya emang sih kita sebagai fans akan mengharapkan trofi gitu loh. Siapa sih, lu nggak usah munafik deh kalau lu nggak berharap trofi gitu kan. Lu nggak berharap juara. Dan di musim berikutnya setelah Bruno udah ada nih musim ini gitu loh, kemarin gue sebenarnya sempat frustasi sih kenapa kita bisa keluar dari Liga Champions walaupun kita bisa ngalahin Leipzig, kita bantai 5-0, kita bisa kalahin PSG gitu kan. Ya gue ya udahlah, itu udah memang takdirnya United memang belum rezeki dan belum pantas mungkin ya di Liga Champions, berada di Liga Champions, tapi kan kita masih bisa bermain di Liga Eropa gitu loh. Dan menurut gue permainan United ini, gue bilang banyak sih orang yang bilang permainan United lebih atraktif saat dipegang mau, tapi menurut gue permainan United lebih atraktif ketika Oleh gitu. Jauh. Serangannya, terus long ball-nya, counter attack-nya itu mengingatkan gue pada pertandingan dahulu pas United masih dipegang Sir Alex gitu loh. Dengan kepercayaan diri pemain-pemain mudanya, walaupun pemain mudanya masih inkonsisten, tapi ya balik lagi, mereka akan matang pada waktunya gitu loh. Step by step proses gitu loh. Dulu Beckham juga kelas 90 itu juga pemain-pemainnya juga pemain-pemain muda, masih suka error segala macam. Ya kan? Seorang David Beckham aja dulu juga di loan loh, dipinjemin sebelum jadi pemain inti United, sebelum menjadi legenda United ya, gitu. Sekarang sih pada intinya ya kita bukan kasih kesempatan, kita sabar dulu. Dua musim lagi nih kita tunggu gimana perkembangan timnya di tangan Oleh, gimana target Oleh beli pemain-pemainnya yang berkualitas, gimana sesuai keinginan Oleh. Dan sekarang gue cuma pengen bilang kuncinya intinya sabar aja, tunggu aja. Dan mau inkonsisten pun biarin aja. Iya, dan tuh lupa kan tadi gue mau apa. Dan bila dan lupa aku. Dan kau lupa dan aku. Ya Allah. Dan kau hadir. Dan gak jelas nih dan oh iya, inget gua. Dan United ini juga masih progres gitu loh, masih bisa masih berada di posisi 2 Liga Inggris loh, walaupun dia terlempar dari Liga Champions, terlempar dari FA Cup, kemarin kita kalah lawan Leicester City dari Carabao Cup. Dan satu-satunya yang bisa kita dapat harapkan ini, Europa League. Sama bentar lagi ada Ramadan Cup, siapa tahu. Iya, apalagi nanti Liga 1 akan mulai main ya. Iya. Bisa siapa tahu bisa jadi bisa kan. Jadi. Dengan skuad yang sekarang ada, dengan kita punya back di Jamerson, terus kita punya striker Beto. Apalagi itu kan itu Madura United. Itu lu timpalin dong jokes gua. Itu gue mau nimpalin. Oke, lu udah ngomong ke Madura United. Sorry. Itu Madura United. Nah, balik lagi ke Madura United. Manchester United maksudnya. Kita masih berada di posisi 2 dan ada Europa League loh. Kalau misalkan lu nanya nih sama gua, lu pernah sih bang Oleh out gitu loh? Jujur gue pernah sekali waktu itu pas United yang pas di musim-musim kayak musim ini atau kapan ya, pas United mulai inkonsisten lagi tuh gue kayak ini kayaknya udah bukan
waktunya Ole nih. Kayaknya Ole udah harus out sih. Yang pas out itu #tagar Ole out bertebaran di mana-mana. Itu pas momen banget gue kayak emang kayaknya bukan saatnya Ole untuk di United gitu loh. Kayaknya dia harus belajar lagi loh. Gitu loh. United butuh pelatih yang punya pengalaman lebih. Tapi setelah itu United menang lagi gitu loh. Ya intinya #tagar Ole Out tuh sakral ya. Sakral sekali gitu loh. Buat konsistennya MU. Nah, dan kayak waktu itu Ole out, Pochettino in. Menurut gua apa sih spesialnya Pochettino gitu loh. Walaupun dia tanpa beli pemain bisa tembus Liga Champions. Tapi gua akuin ya mainnya bagus kok. Iya, dia memang pelatih bagus, tapi menurut gua lebih percaya ke Saman. lebih percaya ke Ole gitu loh. Dari Saman. Gue lebih percaya ke Ole gitu loh. Sedangkan dia sedang membuild tim loh. Dia lagi build tim. Lu tuh harus sabar sebagai fans. Ya memang balik lagi kesabaran itu memang ada. Hah? Juga gimana tadi? Nangdo Aceh Nana Amin mudah. Udah lanjut. Durasi. Sorry. Ole ini sedang build tim gitu loh, dan build tim itu juga butuh proses gitu. Sir Alex juga dulu sangat membutuhkan proses sampai dia mau out. Walaupun sekarang sepak bola modern jangan dibedakan sama sepak bola zaman dulu ya, balik lagi. Satu lagi, ada breaking news kemarin FFP dihapusin. Makin gila City sama PSG. Makin gila. Gak ada FFP, itu duit semua udah keluar, bro. Makin gila tim-tim yang diakuisisi oleh Arabian. Oke lah, segitu aja kali ya. Entar dulu, gue tadi mau bahas lagi. Ole ini belum kelar. Kelamaan ntar videonya, Pet. Ole ini belum kelar, sedikit lagi. Yaudah, sedikit boleh. lagi, ya kan? Untuk bani-bani Ole out gitu loh. Lu keep support aja loh pelatih-pelatih yang ada saat ini. Nggak usah banyak mau minta ini, minta itu. Lu juga tahu squad tim kita tuh kayak gimana, juga kualitas pemain kita kayak gimana, apalagi terpa badai cedera kemarin dan pemain-pemain yang inkonsisten. Semoga aja gitu loh di musim ini kita mendapatkan trofi Europa League. Itu bonus, jangan berharap ya. Jangan berharap, balik lagi. Itu bonus. Dengan permainan apik kita semoga nanti bermain di Europa League. Tetap keep support pelatih lu yang ada sekarang gitu loh. Jangan lu kayak ya lu contoh lah fans Liverpool gitu loh, tetap keep support Klopp walaupun pemain-pemain yang cedera semua segala macam. Ya kalau nggak bisa dibandingin sih karena Klopp juga udah ngasilin hasil. Ya balik lagi United masih nge-build tim, Ole masih nge-build tim. Dan ya semoga aja tahun ini kita mendapatkan trofi Europa League gitu loh. Dan buat lu yang masih mau Ole out, kayak gue kan ibaratnya udah pengen coba keluar dari bani Ole out. Kalau lu yang masih Ole out, itu nggak apa-apa, itu hak lu, itu opini lu, dan kita tuh butuh lu karena ketika lu jadi bani Ole out, itu tuh ibaratnya itu kritik lu buat tim dan semua. Iya, dan apalagi kayak lu bilang Ole miskin taktik, oleh segala macam. Ya, bro, miskin taktik gimana? Kita derby berapa pertandingan nggak pernah kalah. Lawan tim kuat PSG kita menang walaupun kita kalah juga. Lawan tim kemarin juara Liga Inggris Liverpool kita menang walaupun mereka juga alasan banyak pemain yang cedera. Lu mau bilang Ole miskin taktik gimana, ngandelin pemain kayak gimana? Itu memang taktik dari seorang pelatih gitu loh. Kayak kemarin kita lawan AC Milan, Pogba dimasukin bisa bikin gol, itu merupakan bagian taktik. Kalau lu bilang mengandalkan pemain, ya memang jelas semua tim itu mengandalkan pemain dong. Betul. Ya kan, mengandalkan kualitas pemain. Persija aja juga ngandelin Simic sama Rico Simanjuntak. Ya kan, kita pasti mengandalkan pemain. Lu nggak bisa bilang kalau United itu Ole itu nggak punya taktik. Ya pasti semua juga mengandalkan pemain. Kok balik lagi, gitu loh. Jadi kalau misalkan Ole miskin taktik, terus pemainnya yang melakukan blunder segala macam, lu nggak bisa nyalain Olehnya. Lu harusnya ya, karena kan yang berada di dalam lapangan itu kan pemain gitu, bukan Ole kan udah nerapin ini. Antara bisa dijalanin atau enggak sama pemainnya di dalam lapangan, ya itu balik lagi ke situasi lapangan dan situasi pemainnya gitu. Gitu sih kalau menurut gua. Tetap support aja Ole. Terus gitu ya kali ya video konten kita kali ini ngebahas tentang Ole out, Ole stay.
all stay. Itu udah yang apa-apa. Itu hak lu, itu opini lu. Kan yang penting tetap support MU apapun keadaannya. Tetap doain semoga bisa dapat trofi. Kalau bisa musim depan bisa dapat Liga Inggris, bisa konsisten penampilannya. Intinya tetap keep support MU, glory Man United. Dah segitu ya mungkin pesan dari kita pada Basah dong hari ini. tasnya. Aduh. Ntar aja, aku closingan dulu. Oh iya. Oke. Boleh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, terutama fans MU, teman-teman kalian fans MU. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau bertanya silakan. Saya open diskusi 5 menit Itu dari sekarang. presentasi, gak usah lanjutin. Oke, gue bercanda tadi. Ya udah, gitu aja. Jangan lupa di-follow IG. Twitter, IG gue berdua. Yoi, IG unit milenial, IG gue berdua, ntar kita taruh di deskripsi ya. Udah, Subscribe, udah, follow Twitter, udah, like, comment, udah, share lonceng, udah, belum. AdSense monetize. Enggak, belum, sejauh. Oh enggak. Enggak. Udah. Oke ya. Bye bye. Dah. See you in the next video. Dah.